Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan terinspirasi dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Gong si facai singyen khoile, selamat tahun baru. Semoga berbahagia, semoga mengalami kemakmuran dan rezeki berlimpah ruah turun atas diri Anda sekeluarga. Umat yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar sebuah kesaksian sewaktu saya sebelum menjadi seorang frater di sebuah gereja di Jakarta Utara. Ada seorang ibu yang menceritakan pergumulan hidupnya. Dia mengalami tumor di kepala. Pada saat dokter memvonis dirinya mengalami tumor di kepala, dia merasa sangat terpukul. Tetapi dia sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Oleh karena itu, selain menjalani pengobatan secara medis, dia juga tekun dalam berdoa. Dia bernovena, dia berdoa dengan begitu tekun. Setelah sekian lama dia menjalani pengobatan secara medis dan juga berdoa dengan tekun di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan, mukjizat pun terjadi. Suatu ketika dokter melakukan pemeriksaan kepada kepalanya, dokter bingung dan kaget. Ternyata tumor di kepalanya hilang total. Dan ibu itu ketika mendapat berita tersebut begitu bersuka cita karena Tuhan sungguh melakukan mukjizat atas dirinya. Barang siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam keyakinan iman yang sangat besar, dia akan mengalami mukjizat dan kesembuhan. Amin, saudara-saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, banyak orang mencari Yesus, berbondong-bondong mencari Yesus, karena mereka percaya di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada mukjizat, pasti ada kesembuhan, pasti ada pengharapan. Dan itu juga yang dialami oleh seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Kepala rumah ibadat, bagi dia seorang Yahudi, dia seorang penganut agama Yudaisme, agama orang Yahudi, tetapi dia percaya di dalam nama Tuhan karena dia sudah mendengar banyak tentang Yesus, dan dia percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam diri Tuhan Yesus pasti ada kesembuhan dan pasti ada pengharapan. Untuk itulah dia segera mencari Tuhan ketika anaknya sendiri mengalami krisis di dalam sakit penyakitnya. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan juga ketika Yesus menuju ke rumah Yairus, ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia juga pasti banyak mendengar tentang Yesus. Dan ketika dia tahu bahwa Yesus hendak jalan dan melewati, dan dia tahu di situ ada Yesus, dia segera menjamah jumbai Yesus. Karena apa? Karena dia percaya, asalkan ku jamah saya jumbainya, maka aku akan sembuh. Dan umat yang dikasihi Tuhan, karena iman kepercayaan kepada Yesus yang begitu besar, maka dia pun sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Yesus pun sampai di rumah Yairus. Dia bukan saja menyembuhkan anak Yairus, tapi dia menyelamatkan, merebut kembali nyawa dari anak Yairus dari kematian. Berarti di dalam iman yang begitu besar dalam diri Yesus, percaya kepada Yesus, bukan saja sakit penyakit disembuhkan, bahkan kematian pun bisa dikalahkan. Umat yang dikasihi Tuhan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang iman kita diuji dan ditantang. Di dalam saat gembira, dalam saat sukacita, dalam saat sehat, rezeki berlimpah, kita sungguh merasakan Tuhan menyertai kita. Iman kita sangat bertumbuh. Tetapi pada saat kita memasuki situasi sangat sulit, entah sakit penyakit, pergumulan hidup, rezeki yang begitu sulit, kadang-kadang iman kita pun menjadi ragu, dan kita pun mulai mempertanyakan apakah Tuhan sungguh menyertai kita. Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupanmu setiap hari, mintalah Tuhan, tambahkanlah imanku, Tuhan tambahkanlah pengharapanku, dan Tuhan tambahkanlah cintaku kepadamu dan kepada sesamaku yang sangat membutuhkan pertolonganku. Karena apa? Karena iman seringkali berhadapan dengan kehidupan nyata dalam kehidupan sosial, seringkali iman kita pun bisa tertantang. Oleh karena itu, supaya kuat dalam menghadapi situasi apapun, entah saat suka maupun duka, iman kita tetap kuat, kita mesti meminta iman itu selalu. Karena kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus,
iman percaya akan Tuhan Yesus itu sanggup mengalahkan sakit penyakit, sanggup mengalahkan segala pergumulan dan cobaan, dan sanggup juga mengalahkan kematian. Pada tahun yang baru, pada hari raya Imlek ini, kita juga meminta Tuhan tambahkan imanku, agar sepanjang tahun ini kita berjalan dengan iman yang penuh akan Yesus Kristus yang sanggup melakukan mukjizat. Amin.